Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, bisa dites dulu, Pak, suara. Oh iya, iya. Nah. Cek, cek. Bagus, Pak ya, suara Pak ya. Alhamdulillah ya, kedengaran. Iya, Suara iya. saya kedengaran ya? Iya, cuman agak jauh, Pak. Oh iya, oh ya. Oh, saya enggak pakai anu nih. Oh iya, iya. Dah, lumayan, lumayan. Main ya? Iya, iya, Pak. Oh ya. Apa boleh kita mulai gimana, Pak? Boleh sambil aneh ya. Udah berapa ya gabung ini? Oh, ada 11, 12 ya. Lumayan, Pak. Inilah sambil menunggu anu juga enggak apa-apa. Atau kalau anu enggak apa-apa, saya sih siap aja nih. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita semua, Bapak Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG, para asatid, para guru, Bapak Ibu peserta kajian Ramadan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini di Ramadan yang barokah ini kita bisa hadir walaupun secara virtual dalam insya Allah kajian rutin selama bulan Ramadan yang insya Allah kita akan bersama dengan guru kita Bapak Dr. Wajidi Sayadi MAG yang nanti akan mengkaji dalam kesempatan kali ini yaitu kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Muhammad Amin Al-Qurdi yang insya Allah akan kita kaji mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini. Langsung saja karena memang waktu kita terbatas ini Pak ya, dekat pula berbuka puasa, kami persilakan kepada Bapak Dr. Wajidi Sayadi MAG untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dzakirna bima nasina warzuqna fahman tsabita. Alhamdulillah, para alim ulama, para ustadz, para kiai, ustadzah yang mungkin bergabung bersama kita pada sore hari ini menjelang buka. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari pertama bulan puasa Ramadan, oleh rekan-rekan di Majelis Ulama Indonesia, Komisi Dakwah dan juga gabung juga di NU Katulistiwa. Ini satu kegiatan yang saya kira patut kita apresiasi. Ya, saya pun juga berani menerima tawaran ini untuk dalam rangka ibadah, dalam rangka untuk belajar, ya, belajar. Alhamdulillah, saya pribadi terima kasih sekaligus pada kesempatan ini saya ucapkan marhaban ya Ramadan kepada semua rekan, para sahabat yang bergabung. Kami ucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa dan selamat menjelang buka puasa pertama tahun 1422 Hijriah. Alhamdulillah, ini momentum yang sangat bagus. Saya dihubungi untuk kajian Ramadan ini. Saya dipersilakan mencari apa kira-kira. Tadi malam ini spontanitas. Saya ingat guru saya, ada guru saya namanya Ki Haji Mahdi Burairang. Ini guru besar saya di kampung. Saya membaca kitab ini di hadapan beliau, kitab Tanwirul Qulub, sekitar tanggal 4 Oktober 1984. Saya semalam itu teringat, wah, ada kitab saya pernah baca dan lama tak pernah lagi ditelaah. Saya teringat itu, saya melacak, alhamdulillah masih ada kitabnya ini, walaupun kitabnya ini kitab baru. Karena kitab saya di kampung dulu itu enggak tahu entah kemana sekarang. Nah, jadi saya spontan menerima dan sekaligus menyampaikan bahwa kita baca Tanwirul Qulub aja. Ya, dengan niat tadi itu ingin belajar kembali. Yang kedua, momentum Ramadan sebagai bagian dari pengasahan spiritual, mengasah hati, mengasah pikiran, mengasah jiwa kita, maka isinya Tanwirul Qulub ini sangat relevan, ya, sangat relevan. Terutama di bagian ketiga, karena Tanwirul Qulub ini ada 3 pokok. Yang pertama akidah, Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua adalah fikih Syafi'i, dan yang ketiga adalah tasawuf. Nah, kita ambil bagian tasawufnya ini. Jadi saya kira itu alasan saya pribadi untuk menerima. Sekali lagi saya pribadi ingin belajar, karena kalau tidak ada ini saya mungkin tidak pernah buka, jarang ya, sekali-sekali kalau ada masalah. Termasuk saya baru baca juga Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi ini rupanya makamnya, kuburannya itu di dekat Darul Iftah di Kairo, Mesir. Dekat, tidak jauh dari perpustakaan Al-Azhar. Padahal dulu waktu kami berkunjung ke Kairo, kami tidak sempat. Hanya ke kuburannya pengarang kitab Al-Hikam, ya, Syekh Athaillah As-Sakandari. Nah, itu ada berapa ulama-ulama sufi di situ. Tapi ini baru saya baca tadi, rupanya makamnya tidak jauh dari situ. Nah, saya kira itu baik, mempersingkat waktu. Sekali lagi untuk kita mengambil berkahnya ini, mudah-mudahan dengan membaca ini ada tambahan, ya, tambahan. Saya pernah tanya guru saya ini, Ki Haji Mahdi Burairang, bagaimana Syekh, saya membaca kitab ini, tapi terus terang dalam umur saya waktu itu berapa ya, tahun 84, masih sanawi aliyah. Kita belum bisa mengamalkannya. Dibilang tidak apa-apa, karena pembacaan ini itu bagian dari menuju ke sana. Jadi jangan juga karena tidak mampu lalu kemudian tidak mau mengerti, memahami. Jadi begitu kita baca, mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk kita bisa menghayati dan mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kitab ini. Apalagi ini kita tasawuf. Jadi atas dasar itulah saya berani untuk ya menerima tawaran ini, tapi sekali lagi kita belajar bersama. Saya kira itu sebagai awal mukadimah, mari kita membuka pengajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan berlanjut seterusnya sampai Ramadan. Bahkan setelah Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, umur panjang dan hidayah dan taufiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Karim Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila hadrat jamil ulama'i wa awliya'illahi jami'i ustadz wa syekh mu'allim, khususan sahibu wa musannif hadzal kitab Tanwirul Qulub fi muamalati 'allamil ghuyub Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah,
sebelum kita membaca kitabnya ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang profil singkat tentang saya tadi melacaknya ini, Amin Al-Kurdi. Maka itulah kemudian saya tunggu, oh rupanya makamnya tidak jauh dari kantor Komisi Fatwa, ya Dewan Fatwa Mesir. Saya berkunjung ke kantor di Darul Iftah, tempatnya Syekh Ali Jum'ah, rupanya makamnya tidak jauh dari situ. Jadi Muhammad Amin Al-Kurdi ini lahir di Al-Irbil. Irbil itu dekat Mosul, Irak. Ya, jadi cuma tahun lahirnya ini kita tidak dapat informasi yang lebih dalam. Cuma wafatnya itu tahun 1914 Masehi. Ya, jadi tahun 1914 Masehi wafatnya. Tahun 1332 Hijriah. Nah, kalau kitabnya ini saya baca di belakangnya ini, kitab ini selesai ditulis, ya, selesai ditulis itu pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan selesai ditulis tahun 1322 Hijriah. Itu artinya bulan November tahun 1904. Jadi 10 tahun sebelum wafat kitab Tanwirul Qulub ini ditulis. Tapi karangannya banyak, ada sekitar 13 judul yang beliau tulis, baik dalam bidang tasawuf maupun juga dalam bidang-bidang yang lain. Jadi sangat produktif juga ini. Jadi asalnya dari Irak, di Irbil, dekat Mosul, lalu kemudian banyak belajar di Al-Azhar. Jadi dari Irak kemudian banyak berjalan ke Persia, ke Basra dan seterusnya. Perjalanan spiritualnya banyak terbentuk di Makkah dan Madinah. Jadi beliau lama di Makkah, ada sekitar 1 tahun, kemudian di Madinah. Jadi pembentukan jiwa spiritualitasnya itu melalui perjalanan spiritual ke Makkah dan Madinah, cukup lama di Madinah. Lalu kemudian dari situlah masuk di beberapa lembaga-lembaga dan ketemu para guru-guru yang luar biasa. Lalu kemudian masuk di Mesir. Nah, di Mesir, di Al-Azhar, itu beliau banyak belajar juga tentang hadis. Ya, ini sini ada nama-nama gurunya, nanti kita bisa lacak itu. Jadi beliau belajar hadis dan ilmu hadis sekaligus belajar ilmu fikih. Nah, jadi inilah yang kemudian terbentuk dalam antara ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu hadis dengan ilmu tasawuf. Nah, inilah kelebihannya Muhammad Amin Al-Kurdi. Jadi makanya nanti kita akan dapati kitab ini ada ayatnya, ada hadisnya. Dan ini luar biasa. Itu awal abad 20 Masehi. Nah, jadi sampai para ulama menyebut bahwa dua keilmuan antara syariat dan hakikat inilah kemudian dipadukan dalam diri seorang tokoh besar, ulama besar, namanya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, jadi inilah sekilas tentang sedikit Muhammad Amin Al-Kurdi, pengarang kitab Tanwirul Qulub. Ya, jadi memang bapaknya juga sebagai ulama, ya Syekh Fathullah, yang kemudian belajar langsung kepada gurunya, nanti kepada ayahnya, dididik anaknya, kemudian setelah itu baru dilepas keluar dari Irak menuju Mekah, ke Madinah, lalu dari situ kemudian ke Kairo dan seterusnya. Dan beliau wafat di Kairo. Ya, beliau wafat dan dimakamkan. Karangannya lumayan banyak nih, ada sekitar 13 kitab yang ditulis. Salah satunya ini adalah Tanwirul Qulub. Ya. Jadi yang kedua, sekali lagi materi tentang Tanwirul Qulub ini bagian tasawufnya, tadi saya menyebut relevansinya untuk konteks hari ini, selain khusus pada konteks Ramadan sebagai bagian dari penajaman kekuatan spiritualitas, di luar Ramadan pun, terutama di Indonesia ini, ilmu ini sangat penting. Karena jangan sampai kita terjebak dengan persoalan hitam putih yang kemudian menguasai banyak keilmuan agama, tetapi menata hati ini yang kemudian tak terbendung. Sehingga sangat lucu
ketika orang menghafal ayat, menghafal hadis, tetapi kita sering mencaci maki orang. Nah, ini yang tidak ketemunya. Nah, ini yang bisa mengerem ini tentu adalah ilmu-ilmu tasawuf ini. Karena intinya adalah ingin mau dibersihkan seperti itu. Nah, jadi yang kemudian menurut saya ilmu ini menjadi sangat penting. Ya, saya kira kalau kita baca sejarah tentang ilmu tasawuf bangkit dan muncul itu karena bagian dari protes melihat kondisi di mana materialisme terlalu berlebihan, orang semua mengukur orang merasa nyaman dan tidak nyaman itu hanya karena materi. Jadi ketika orang sudah dilihat seperti itu, kemudian bobrok akhlak moralnya dan semua level rusak, maka disitulah kemudian ilmu tasawuf ini menjadi sangat penting. Nah, jadi itu bagian dari solusi juga untuk menangani membentengi diri. Maka sekira sekali lagi itu yang alasan-alasan kenapa materi ini menjadi sangat penting. Ya, jadi baik. Ini alhamdulillah Abang Fauzi ini yang luar biasa ini, yang luar biasa Bang Fauzi ini. Kalau tidak ada Bang Fauzi datang ke rumah ini, ya kami pun nggak tahu. Alhamdulillah. Rupanya dapat PDF-nya nih bagus ini. Saya pakai ini yang ini, kitabnya ini masih karena kuning, warnanya kuning ini. Jadi tulisannya agak tapi ini lebih jelas karena bisa bersihkan. Jadi sebagai pendahuluan, jadi Al-Qismus Salis Fiat Tasawuf. Jadi bagian ketiga dari kitab ini adalah tasawuf. Jadi yang pertama itu adalah hal-hal yang wajib diimani, diketahui oleh seorang muslim. Ya, akidah. Akidah. Yang kedua adalah fikih. Nah, tapi sekali lagi ini fikihnya Syafi'i. Maka itu di belakang namanya itu disebut Al-Irbili Asy-Syafi'i. Ya, An-Naqsyabandi. Ya, karena beliau adalah ini banyak dalam istilah-istilah ini waktu saya ngaji dulu sama kiai saya banyak hal yang kita lompati karena ada bahasa-bahasa dari bahasa Turki bahkan bahasa Suryani yang tidak bisa kita pahami sehingga guru saya bilang enggak lompati aja dulu. Nah, tapi alhamdulillah makanya nanti ini kalau ada hal-hal yang kita tidak paham ya kita saling memaklumi sama-sama belajar. Nah, jadi kalimat awal al-muridu li harsil akhirati ya as-saliku li tariqiha la yakhlu an sittati ahwal. Jadi seorang murid dalam rangka mendapat ladang akhirat ya untuk mendapatkan ladang akhirat as-saliku li tariqiha as-salik adalah orang yang dalam perjalanan menuju ke sana untuk mendapatkan ladang akhirat itu la yakhlu an sittati ahwal. Itu tidak akan pernah keluar kosong dari 6 keadaan. 6 hal ya 6 kategori. Nah, jadi al-murid ini adalah istilah digunakan dalam ilmu tasawuf yang dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa baku namanya murid. Jadi orang yang punya dari kata al-iradah. Jadi orang yang punya keinginan. Ya, keinginan apa? Bukan sekedar keinginan apa ilmu. Al-murid itu adalah orang yang punya keinginan menuju kepada Allah. Nah, itu namanya murid. Nah, murid. Nah, kalau cuma kita Indonesia ini maknanya menjadi sempit. Karena murid-murid itu adalah anak SD. SD, kalau SMP udah pelajar ya. Pelajar kali ya. Nah, pada murid itu adalah istilah yang luar biasa. Karena murid adalah orang yang punya irada menuju kepada Allah. Nah, Allah itu disebut muradun. Nah, jadi tujuan utama yang dikehendaki itu adalah Allah, maka Allah itu murad. Al-murid kita. Nah, itu. Nah, untuk menuju ke sana itu dalam prosesnya itulah disebut salik. Ya, salik ini kan orang yang berjalan. Jadi setelah ada keinginan untuk ingin menuju kepada Allah, maka dilanjutkan dengan prosesnya, prosesnya salik. Maka salik ini adalah orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Nah, itu as-salik. Nah, maka biasa kalau apa itu ya prosesnya itu bagian-bagian tahapan-tahapan itu yang kemudian disebut suluk ya suluk. Kalau al-murid ini ya tadi murid orang yang ingin sampai ke sana. Nah, cuma dalam ilmu tasawuf ini apalagi khususnya lebih khusus kalau tarekat itu mesti ada mursyid ya murid dengan mursyid. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Ini nanti akan banyak diungkap di sini. Ya, bagaimana pentingnya seorang mursyid, ya penuntun, ya penuntun.
Jadi al-muridu li harsil akhirati as-saliku li tariqiha la yakhlu an sittati ahwal. Jadi bagi seorang yang murid yang berkehendak untuk mendapatkan ladang akhirat, ya adalah orang yang sedang berjalan menuju ke sana. Ya, tariqiha tidak kurang dari 6. Jadi ada 6 nanti ini tipologi, ya mungkin kita maknai tipologi ya, karakter. Semua 6 ini berbeda-beda profesinya, tapi pada dasarnya, pada hakikatnya itu semuanya dalam rangka untuk mendapatkan akhirat itu. Ya, menuju bicara akhirat itu kan menuju kepada Allah. Jadi itu ada 6. Pertama, imma abid, apakah dia sebagai abid, yaitu nanti ada penjelasannya, saya lihat rinci satu persatu ini, yaitu semata-mata untuk beribadah, penyembah. Wa imma alimun, ya seorang alim, ya. Wa imma muta'allimun, ya, pelajar, orang yang berusaha untuk mengetahui. Wa imma walin, ya, walin, artinya pemimpin, ya, penguasa, pejabat. Wa imma muhtarifun, ataupun juga muhtarif. Muhtarifun ini pekerja, orang yang bekerja. Ya, nanti ada orang bekerja tapi tidak kurang ibadahnya, itu juga nanti ada. Wa imam muwahhidun, ya ini wahada yuwahidu, tauhid, muwahhid, ya muwahhid, atau dia muwahhid. Mustagrikum bil wahidi as-samadi. Jadi muwahhid itu adalah orang yang menceburkan dirinya. Jadi menenggelamkan dirinya ke dalam keesaan Allah, as-samad. As-samad itu artinya Allah sebagai tempat bergantungnya seluruh makhluk. Nah, jadi as-samad itu ada juga yang memaknai adalah puncak semua tujuan kita menuju ke sana, ya. Karena semua tergantung kita ke situ, maka kita mau tidak mau kata menuju ke sana. Itu namanya Allah as-samad. Jadi as-samad dengan al-wahid itu satu paket. Nah, karena tidak boleh ada yang kita tuju selain daripada Allah. Nah, itu namanya muwahhid. Nah, ini ada 7. Semua 7 ini pada prinsipnya adalah murid li harsil akhirah. Jadi semuanya menuju ke sana. Cuma tadi itu profesinya beda-beda. Nah, ini profesinya beda-beda. Nah, pertama yang dijelaskan di kitab ini adalah al-abid. Al-abidu huwal mutajarridu lil ibadati alladzi la syagal lahu gairuha aslan. Ya. Jadi lautaraka al-ibadah la jalasa battala. Ya, ini ada tasnya battala. Ini kayaknya bahasa daerah battala. Nah, jadi yang namanya abid itu adalah al-mutajarrid. Murni semata-mata lil ibadah. Jadi aktivitasnya itu pokoknya ibadah. Itu namanya abid. Masalah dia mengerti apa yang dia laksanakan ibadahnya itu masalah yang lain. Yang penting dia beribadah. Itu ya, ini namanya abid. Jadi kalau yang begini ini pokoknya abid, ya, bukan lain lagi. Kalau nanti alim itu ahli fikih misalnya, atau mengerti tentang mana rukunnya, mana sunnah-sunnahnya, mana adab-adabnya, mana hadisnya sahih, mana yang begini jangan ditanya, karena yang dia cari itu yang betul-betul mutajarrid ibadah. Pokoknya semata-mata bagaimana dia takarrub kepada Allah. Jadi tidak ada kesibukan lain selain daripada itu. La syagala gairu. Jadi pokoknya itu aja yang ini. Lautaraka al-ibadah, kalau dia tinggalkan ibadah itu, maka dia seperti seolah-olah dia itu duduk seperti tidak ada gunanya, dia menjadi penganggur. Saya lihat dalam kamus itu batala itu pengangguran, orang menganggur. Jadi maka untuk tidak menganggur, pokoknya dia beribadah saja. Jadi apalagi masalah ibadah sunnah. Nah, jadi fal ansab lahu ayastaghrika, ya. Nah, orang yang seperti ini, ya, yang paling layak, paling bagus dia itu adalah menghabiskan waktunya itu aksaraqatihi. Jadi lebih banyak waktunya habis pilih ibadah dalam ibadah, wa majalis dzikri, dan majelis zikir. Di sinilah aktivitasnya ini. Nah, yang begini-begini ini namanya abid. Untuk diajak diskusi saya kira kurang efektif.
Ya mohon maaf lah ya. Mohon maaf walaupun tidak semua. Paling gampang mungkin kita tidak menyebut satu kelompok tapi tidak ada maksud lain kecuali hanya mempermudah bahwa mungkin ini masuk kategori abid. Ada kan kelompok yang apa namanya itu ya. Pokoknya fadilah amal. Ya, karena keutamaan dia cari. Ya, dan ini ya enggak perlu kita curiga-curiga. Misalnya kalau tinggal di masjid, enggak usah karena memang ibadah kok. Ya, khuruj, apalagi itikaf. Itikaf. Nah, itu. Jadi karena itu tadi masuk kategori abid. Nah, ini juga dalam rangka untuk mencari menuntut mendapatkan kehidupan kenikmatan di akhirat kelak. Itu al-abid namanya. Ya, satu. Nah, salah satu dalil yang bisa menjadi dasar kenapa ada kelompok seperti ini yang dicari, yang memberi inspirasi dan motivasi itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Jadi apabila kamu melewati taman-taman surga, maka farta'u. Jadi farta'u di sini ada beberapa maknanya. Jadi salah satu diantaranya itu adalah ikut taman ini. Kalau taman di situ kan biasanya ada apa itu yang ditunggu-tunggu, maka ikutlah di situ menanam rumput dan sebagainya. Ada juga yang memaknai itu adalah al-akul asyur. Jadi singgah di situ untuk apa ya, membuat orang ada makan dan minum dan seterusnya. Tapi yang di sini makna juga adalah merumput, menggembala supaya tamannya semakin bagus. Nah, tapi nanti ada hadis yang lain. Saya coba cariannya, rupanya ada hadis yang lain memperjelas bahwa salah satu yang dimaksud farta'u itu adalah berzikir. Nah, jadi kalau Anda lihat melewati Riyadul Jannah, taman-taman surga, maka berhentilah di situ, ikut bergabung ya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diantara maknanya. Nah, lalu ada sahabat yang bertanya, "Fakila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah? Ya maksudnya taman. Nah, beliau menjawab, ini bacanya hati-hati nih. Ini kok hilang, Oji? Halo? Kok hilang tulisannya? Sebentar, Pak. Ya, jadi bacanya itu hilakul dzikri, hilak. Jangan dibaca. Jadi, nah ini ya, alhamdulillah. Jadi, ini karena tidak ada barisnya. Ini bahaya nih. Jadi kalau mohon maaf nih karena bulan puasa. Kalau ada yang baca halquz zakari, itu parah itu. Halku itu artinya memotong. Az-zakar itu alat kelamin laki-laki. Jadi halquz zakar itu memotong alat kelaminnya. Wah, itu parah tuh. Karena tidak ada barisnya. Nah, ini pernah terjadi. Ya, karena mungkin ya. Jadi ya itulah. Nah, yang benar adalah hilaku dzikr. Ya, hilak ini dari kata halaqah. Halaqah itu adalah lingkaran. Jadi satu kebiasaan di antara dulu para sahabat dan itu yang kemudian mentradisi diwariskan oleh para ulama, itu mereka berzikir secara bersama-sama itu dengan lingkaran, melingkar. Nah, sambil di situ. Nah, itu namanya hilakuz zakar. Hilakuz zikri. Az-zakar. Jadi majelis zikir. Nah, itu. Nah, jadi yang dimaksud taman-taman surga adalah hilakuz zikir. Nah, ada juga di fathah halak. Ya, jadi halaqah. Nah, inilah salah satu dalil yang mendorong mereka bahwa semakin banyak beribadah, semakin banyak berzikir, itu membuat kita akan semakin berpotensi mendapatkan peluang besar untuk bisa masuk taman surga. Ya, taman surga maksudnya ya masuk surga. Akhrajahu at-Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, ini kelompok pertama ya. Jadi kelompok abid. Jadi kalau ada yang masuk kategori ini ya dibiarkan aja ya karena memang sibuknya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itu satu. Yang kedua wal alim. Nah, wal alim walladzi yantafi'un nas bi ilmihi fi fatwa atau tadrisin atau tasnifin. Jadi al alim ini ya alim
kalau kita di Indonesia ini lebih populer dengan istilah ulama. Jadi kalau digabung alim ulama. Jadi orang yang memberi manfaat. Nah, jadi orang yang di mana manusia mendapatkan manfaat dari alim ini dengan ilmunya. Ya, baik melalui dalam fatwa-fatwanya, dalam memberikan fatwa, dalam pengajarannya. Jadi dia mengajar di mana-mana, baik di kampus, majelis taklim, di masjid dan seterusnya. Atau tasnifan, ataupun dia mengarang kitab, mengarang buku. Nah, fa'in amkanahu, ya jadi kalau dia memungkinkan, ya seperti ini istirahat awqat fi dzalika fahu afdal. Ya, ma yastagilu bihi ba'dal maktubat wa rawatibiha. Ya, idan kasara bit ta'lim al isti'anah bihi ala suluk. Ya, jadi kalau dia memungkinkan orang seperti ini adalah menghabiskan waktunya, hampir seluruh waktunya itu, lebih banyak waktunya itu dihabiskan dalam rangka tadi itu, dalam rangka mengajar, dalam rangka memberikan penjelasan ketika ada orang bertanya, itu namanya fatwa. Jadi fatwa itu adalah penjelasan terhadap pertanyaan yang dimunculkan. Lalu dijelaskan jawabannya, itu namanya fatwa. Ya, jadi nah kalau memungkinkan orang yang seperti ini, yang namanya alim, ketika habis waktunya dipakai untuk kegiatan memberikan jawaban penjelasan terhadap kepentingan umat, mengajar dan mengarang kitab, maka itu adalah jauh lebih utama ketimbang dia sibuk, ya sibuk yang tadi itu lebih utama setelah dia sibuk setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah-sunnah rawatibnya. Ya, tetapi selama ketika dia mengajar itu, dia niatnya adalah isti'anah membantu orang dalam rangka dia akan bisa dengan ilmu yang diajarkan itu orang lain bisa sadar untuk menuju kepada Allah. Jadi dengan ilmu yang dia sampaikan, dengan buku, kitab, jurnal, tulisan apapun, dengan niat yang membantu orang supaya menyadari kekurangannya, supaya dia bisa sadar, rajin beribadah dan tobat untuk menuju kepada Allah, menjadi itu yang namanya suluk, maka itu yang lebih utama. Nah, jadi inilah bedanya. Ya, bedanya tadi itu kalau yang lebih utama bagi abid, ya itu tadi ibadah. Nah, kalau yang ini orang mungkin bisa mengatakan ibadahnya kurang, tetapi justru keutamanya ada pada pemberian manfaat kepada orang lain dengan ilmu-ilmu yang dia miliki. Nah, jadi disitulah nanti perbedaan-perbedaan ini kita bisa maklumi sehingga jangan mencap orang lain. Ya, jadi ada keutamaan karena dia di sisi abid, dia keutamaan sebagai seorang alim. Ya. Wal muradu bil ilmi al muqaddam alal ibadati al ilmu alladhi yuraqibun nasa fil akhirah. Ya, jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini didahulukan daripada ibadah itu adalah ilmu yang memberi motivasi kepada orang yang menuju kepada kehidupan akhirat. Jadi memberikan penyadaran. Jadi kenapa ilmu itu dianggap didahulukan daripada ibadah? Karena yang dimaksud ini adalah ilmu yang mendorong orang, ya, menyadari orang untuk bisa dia termotivasi semakin rajin dia beribadah untuk menuju akhirat. Wa yaziduhum fi ad-dunya, supaya dia tidak terlalu hatinya melekat dan terlalu cinta berlebihan kepada dunia. Aw yu'inuhum ala suluki tariqil akhirah. Ya, dunal al-ulum allati tuzidu biha ragba fil mal wal jah wa qabuli al-khalqi. Ya, jadi ilmu yang diajarkan tadi al-ilmu ulama ini adalah ilmu yang menolong dia untuk semakin kuat suluknya menuju kepada kehidupan akhirat sebagai bekal utama menghadap kepada Allah. Bukan ilmu-ilmu yang justru menambah dia untuk semakin cinta kepada harta kekayaan, bukan ilmu yang semakin mendorong dia untuk memperbaiki, merasa ada kehormatan, ada kedudukan, atau dengan ilmu-ilmu yang merasa dia, wah,
di mata masyarakat dia termasuk dalam kategori wah, termasuk kategori yang cepat diakui, diterima oleh masyarakat, dihargai, dihormati. Bukan ilmu seperti itu. Karena itu cenderung membuat orang menjadi ujub dan takabur. Nah, jadi disinilah kelebihannya seorang alim, karena ilmunya itu yang mengantar orang supaya dia semakin bisa dekat kepada Allah, ya dekat kepada akhirat, dekat kepada Allah. Bukan ilmu yang justru dengan ilmunya itu membuat hatinya makin lengket dengan dunia. Nah, inilah namanya alim. Ini kategori yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu abid, nah itu terlepas dari persoalan ilmu, dia lebih banyak ibadah yang kelihatannya cenderung individunya lebih dominan karena hanya semata-mata kepada Allah. Tapi kalau ini adalah kemanfaatan ilmunya itu kepada orang lain, tapi dengan niat ilmu yang mengantarkan orang supaya sadar ya untuk menuju kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah wal muta'alim. Ya, jadi bukan alim tapi muta'alim. Muta'alim ini ya kita artikan sebagai seorang pelajar. Pelajar. Ya. Muta'alim pelajar wal qasid bi ta'allumi wajh Allah taala. Jadi orang yang benar-benar bermaksud untuk belajar itu semata-mata karena Allah. Ya, karena Allah. Jadi pastigal bi ta'allumi afdalu min istighali bil adhkar wan nawafil mutlaqah. Jadi kalau seorang pelajar itu menghabiskan waktunya sibuk dengan belajar justru jauh lebih utama ketimbang dia sibuk berzikir, ketimbang dia sibuk menjalankan salat-salat sunnah yang secara mutlak. Nah, inilah bedanya ini. Jadi kalau seorang pelajar ketika dia sibuk membaca, belajar, bahkan tenaganya hampir habis dipakai untuk semata-mata belajar, lalu kemudian tidak sanggup menjalankan sunnah, tidak sanggup berzikir, tidak usah merasa apa ya, ada rasa kurang, tidak usah, karena justru proses yang dia lakukan dengan kesibukan belajar itu justru jauh lebih utama ketimbang membaca zikir banyak-banyak. Nah, ini potensinya. Nah, inilah nanti misalnya kalau ada yang sempat baca Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, atau kitab Tangkihul Qaul. Nah, itu semua hadis-hadis keutamaan tentang belajar, keutamaan para ulama. Di situ kita akan kelihatan bahwa orang yang belajar itu justru jauh lebih utama ketimbang orang salat sunat 70 rakaat dan seterusnya. Salah satunya yang terkena yang dimaksud ini adalah orang yang sedang belajar. Ya, sedang belajar. Jadi begitu keutamanya menghabiskan sibuk istighalo bil ta'allum afdalu min istighali bil adhkar wan nawafil al mutlaqah. Jadi tapi ini walayam bagi lahu ayyakhliya nafsahu min mewirdi minaz zikri kulla yaumin. Tapi tidak layak juga mengosongkan dirinya sama sekali tidak ada zikir dalam setiap hari ya. Jadi jangan juga sama sekali tidak mau berzikir hanya karena mengandalkan saya kan belajar ini belajar ini lebih utama daripada berzikir ya, bukan. Tapi padahal kawan lahu alam huwa bisabil insyaallah. Karena kalau kita berzikir itu akan juga bisa membantu dalam proses pembelajaran kita. Jadi kalau kita belajar mungkin banyak kesulitan, ada yang kita baca kitab, baca buku, tapi 10 kali dibaca masih sulit dipahami. Tapi mungkin karena ada zikir, ada doa, ada wiridan, mungkin dengan doa, zikir, wiridan itu yang kemudian membantu kita untuk mempercepat, mengerti, dan memahami apa yang dijelaskan oleh sang guru. Nah itu, jadi itu maksudnya. Jadi jangan juga mengosongkan diri sama sekali daripada wiridan. Ya, tapi tetap porsinya lebih dominan pada belajar. Saya teringat dulu ada kiai saya namanya Kiai Haji Muhammad Zain. Ini Kiai Haji Muhammad Zain, abangnya tadi Kiai Haji Mahdi Buraira yang mengajarkan saya kitab Tandul Qulub ini. Jadi dulu waktu sanawiyah lah, saya ngaji baca salah satu kitab yang sering kita baca Irsyadul Ibad dengan Tangkil Qaul. Nah, jadi saya dititipi ada abang saya, sepupu ya. Saya nanya, dia titipan, ada pertanyaan titipan lah.
Jadi saya nanya pertanyaan, kalau kita sholat itu siapa yang mengantarkan sholat itu kepada Allah? Itu. Dan untuk apa? Siapa yang menerima sholat kita? Nah, begitu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beliau, Kiai Haji Muhammad Zain, ini guru saya di kampung, wafat tahun 87 ya. Kalau Kiai Haji Mahdi Burari tadi wafatnya 89. Jadi 98. Beliau mengatakan, tugasmu bukan bertanya, apalagi bertanya seperti itu. Tugasmu sekarang adalah belajar, dan belajar. Jadi ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena disesuaikan dengan kapasitas yang bertanya. Nah, itu saya mengerti. Oh, rupanya ini. Jadi dia tanggapi pertanyaan itu, langsung diarahkan bahwa tugasmu sekarang adalah belajar, dan belajar. Bukan bertanya bagaimana sholat kita, siapa yang terima, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, dan siapa yang disembah. Kan itu pertanyaan sering kalau di kalangan tasawuf. Al-abid wal ma'bud. Nah, jadi sekali lagi, ya bisa jadi karena ini tadi, sebagai seorang muta'alim, tugas yang paling utama itu adalah porsinya kita gunakan adalah untuk belajar. Ya, dan itulah lebih utama. Jadi kalau dibanding nanti antara salah sunatnya abid dengan pembelajarnya para alim ulama dengan proses untuk pergi menuntut ilmu seorang muta'alim, itu semuanya punya porsi masing-masing yang semuanya dalam rangka menuju kepada mendapatkan kenikmatan akhirat, ya, menuju kepada Allah. Itu namanya semuanya adalah salik. Sampai di mana tadi? Afdal min istighali bil aurat. Ya, jadi bukan. Nah, ini adalah bal law kana minal awam lakana hudur majlis al-wazi wal ilmi afdal min istighal bil auradi. Nah, ini bahkan kalau dia termasuk kelompok awam, ya kelompok awam, maka kehadirannya di satu majelis pengajaran, maksudnya ini sama dengan majelis ini kalau ada ceramah itu ya, wazi, nasihat. Jadi ada penceramah kita datang, itu namanya majelis wazi. Wal ilmi, majelis ilmi, kalau kita lebih populer majelis ta'lim karena ada proses pemberi informasi, penambahan. Maka hadir dalam sebuah majelis seperti itu justru afdal, lebih utama daripada sibuk wirid. Ya, ada tasbih di tangan. Nah, jadi justru kehadiran membawa pulpen, membawa buku, mencatat, mendengar, apa yang disampaikan oleh itu jauh lebih utama ketimbang tasbih yang kita pegang sebagai wiridan. Ini kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, tadi karena kapasitasnya sebagai muta'alim. Nah, jadi ketika ada orang sibuk, dia masa usia pelajar, ya memang bagusnya memang waktunya banyak. Jangan sampai kita lebih banyak wiridnya, artinya lupa belajar, itu yang pokok. Nah itu ya. Jadi itu namanya muta'alim, kelompok berapa tadi, ketiga ya. Wa qala Ka'bul Akhbar, Ka'bul Akhbar ya. Ka'bul Akhbar ini radhiyallahu an, ini seorang pendeta Yahudi kemudian masuk Islam. Ini awal-awal masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Ka'bul Akhbar ini tidak ketemu dengan Rasulullah sehingga tidak termasuk kategori sahabat. Dia masuk kategori tabi'in. Kalau dalam kajian tafsir ada materi namanya Israiliyat, salah satu sumbernya Israiliyat itu adalah Ka'bul Akhbar. Ya, tapi ini tapinya kalau sesuatu informasi yang bersumber dari mantan pendeta ahlul kitab, pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani kemudian masuk Islam, lalu kemudian disampaikan kepada kita, itu ada tiga macam itu. Satu ada berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan ibadah, yang ketiga berkaitan dengan nasihat. Nah, kalau persoalan nasihat yang kemudian tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan ibadah, yang kemudian bertentangan dengan Islam, maka nasihat itu kalau bagus itu boleh. Nah, itu. Maka ada hadis, jangan apalagi sudah masuk Islam. Nah, la tusaddiqu ahlal kitab, jangan kamu membenarkan, tapi wala tukadzibun, tapi jangan juga mendustakan. Nah, artinya hati-hati, boleh diambil, tapi kita harus ada selektif. Itu yang dimaksud. Jam berapa, Ji? Udah kelihatan jam ini. Wah, udah hampir. Saya udah lihat jam ini. Ya. Semangat ini. Nah, jadi ini Ka'bul Akhbar ya. Jadi seorang tabi'in, mantan pendeta,
yang dikutip oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Apa pernyataannya? Lau anna sawaba majlisil ulama ibadah linnasi laktatalu alaih hatta. Hatta apa itu? Jadi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu. Ya. Wa kullu dhi sukan sukahu. Ya. Maksudnya gini. Seandainya coba balik. Kabul ahbar. Nah, seandainya pahala untuk hadir dalam majelis ulama, majelis para ulama itu badal linnasi nyata di hadapan kita bersifat konkret, kelihatan itu laktatalu alaihi, maka semua orang itu akan berlomba-lomba, akan datang berdesa-desakan. Semua orang tidak ada yang mau mengalah, semua mau maju ke depan untuk mendapatkan pahala itu. Seandainya kita lihat itu secara nyata, badalin nas. Sampai hatta kullu di imaratau. Nah, sampai setiap ada pemimpin, pejabat yang ada jabatannya, itu dia tinggalkan jabatannya itu untuk datang ke majelis ta'lim, majelis ilmi itu ya. Misalnya dia pejabat dimaksud di sini ya, mungkin dia sebagai pejabat, dia tinggalkan dulu untuk datang ke majelis ulama. Seandainya mereka tahu begitu besarnya pahala yang ada bagi orang majelis, ikut majelis. Begitu juga orang yang wakuludhi suken, orang yang punya barang dagangan lagi di pasar, ini adalah dagangannya, itu dagangannya ditutup sementara untuk datang berlomba-lomba menghadiri majelis ta'lim, yang dimana di situ para ulama memberikan ilmu dan wejangan. Inilah pentingnya ini. Maka inilah yang kelompok apa tadi ini? Kelompok ketiga. Al-Muta'alim. Nah, jadi itu motivasi yang luar biasa bagi seorang pelajar itu. Nah, ini tambahlah sedikit lagi nih. Wakala Umar bin Khattab, nah ini ya jelas sahabat ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula la yakhbitu min manzilihi wa alai min az-dzunubi misla jabal tihama. Sesungguhnya seseorang laki-laki, seseorang yang betul-betul dia keluar dari rumahnya dalam keadaan banyak dosanya, ya seperti sebesar gunung Tihama. Jadi dia keluar merasa ada beban dosa begitu besar. Padahal sami al-alima, begitu dia keluar pergi sebuah majelis dan dia mendengarkan ceramah seorang alim, wakapa, lalu kemudian dia merasa dia merasa ada kesadaran dalam dirinya, takut, begitu mendengarkan itu wastarja, dia tobat, istighfar, lalu kemudian dia kembali ke rumahnya, ya waraja an dzunubihi insarafa ila manzil walaysa alai minal dzunubi syai'un. Jadi sampai karena dia sadar mendengarkan ceramah itu, dia istighfar, bertobat dari dosa yang pernah dia lakukan, dosanya sebesar gunung Tihama itu, karena dia sadar, tobat, mendengarkan ceramah, dia balik ke rumahnya dalam keadaan tidak punya dosa apa-apa. Nah, inilah kelebihannya. Jadi orang, tapi yang penting isi ceramahnya mengajak orang berdosa, mengajak orang untuk tobat dari dosa. Bukan ceramah yang memprovokasi, yang kemudian orang tidak berdosa menjadi berdosa. Itu, karena itu juga bahaya. Maka pesannya Umar bin Khattab, fala tufariku majelisal ulama, jangan pernah memisahkan diri majelis ulama. Majelis para ulama ya. Kalau majelis ulama di sini kan organisasi. Maksudnya jangan pernah menjauhkan ya. Kalau tidak sempat bergabung ya jangan mencueki ya, jangan ngejek, jangan ngeyel, jangan apa. Pokoknya hargailah, hormati, karena itu adalah majelis yang mulia. Fa innallaha azza wa jalla lam yahlu ala wajil ardi turbat akram mim majelis ulama. Tidak ada sebongkah tanah yang diciptakan Allah di permukaan bumi yang lebih mulia daripada majelisnya para ulama. Nah, itu kata Umar bin Khattab. Jadi inilah kelebihannya seorang alim. Saya kira karena waktu buka sudah menjelang ini, barangkali rekan-rekan yang lain, ya saya tidak melihat jam ini, bersemangat ini. Mohon maaf bos ini. Jadi saya kira untuk sementara itu ya. Ini baru kelompok Ketiga, Pak. kelompok 3, itu pun belum selesai. Tapi karena kita dibatasi waktu.
mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan. Mungkin hari ini belum ada tanya jawab ya. Ya. Kita tuntaskan Mungkin dulu. besok kita bisa mulai lebih awal, Pak. 15 menit lebih awal. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. 16.45 gitu kan. Baik, siap. Ya, karena memang terbatas sekali waktunya ini, baru panjang karena kita baca baruan. Jadi saya kira itu sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terutama nanti kalau ini saya lihat bagus sekali ini. Jadi sekali lagi selamat berbuka puasa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diterima semua ibadah kita. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas partisipasinya dan mudah-mudahan besok bisa ikut hadir kembali. Kita insya Allah akan mulai agak lebih awal biar tidak kejar-kejar. Iya. biar banyak waktu. Ya memang udah cukup, memang 30 menit. Saya tadi enggak lihat jam. Itu udah mau buka, udah mau buka. Terima kasih banyak. Kurang mohon maaf. Mudah-mudahan besok bisa ikut kembali di ID yang sama. Terima kasih. Oh, sama ya. Boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.